Semuanya, Shalom. kembali lagi Shalom. bersama dengan saya Tony Chan. Salam kenal buat Anda dimanapun Anda semua berada. Nama saya lengkapnya Antonius Junianto Tanijaya, tapi uh, banyak dikenal dengan nama Tony Chan ya. Banyak orang nggak tahu nama lengkap saya. Oke, saya asli dari Bandung, tapi sejak tahun 2005 saya sudah pindah ke Jakarta ya, jadi orang Jakarta seperti itu. Dan saya sudah melayani Tuhan, tahun ini genap 20 tahun. Saya melayani dari semenjak saya masih kuliah di Bandung. Awal mula saya pelayanan sebagai worship leader dan sebagai seorang pemusik. Ya, belum menjadi seperti pewarta atau pengajar seperti sekarang. Dan pelayanan saya selama 20 tahun ini bukan dalam arti udah hidup di dalam pelayanan itu artinya perjalanan mulus terus gitu ya, enggak. Tetap seperti roller coaster ya, turun naik, tapi sungguh saya merasakan ada banyak berkat, ada banyak penyertaan Tuhan selama kita mau melayani Tuhan. Dan saya suka sekali di dalam pujian penyembahan. Dan kebetulan memang saya mendalami pujian penyembahan sampai saya belajar sampai kemana-mana gitu ya, untuk bagaimana sih pujian penyembahan yang berkenan. Karena apa? Karena saya sungguh merasakan kehadiran Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Dan oleh sebab itu, saya senang banget ada acara seperti ini, kita bisa saling berbagi gitu ya. Apalagi kondisi pujian penyembahan zaman now itu new normal ya. New normal itu kan kita nggak seperti zaman normal, di mana waktu zaman normal itu kita bisa saling bertemu, bisa cipika-cipiki, peluk sana, peluk sini gitu ya. Kita bisa berkumpul dari tua, muda, kakek-kakek, nenek-nenek gitu ya. Sekarang nggak bisa. Kita semua pujian penyembahan dari rumah masing-masing. Dan terima kasih buat FKP 3 Dekanat Selatan yang boleh mengundang saya menjadi narasumber pada malam hari ini. Dan nanti perkenalannya lanjutan lagi ya. Saya serahkan kepada MC atau moderator bagaimana nih acaranya nih. Oke. Ya, gimana? Oke, kita langsung lanjut nih Bro Tony. Aku Ya, sama Abel akan ngajak-ngajak ngobrol, tanya-tanya, boleh. tanya-tanya, terus nanti biar semua yang di sini bisa mengerti ya. Kan sekarang tuh semua bilang, waduh udah mulai musim new normal nih. Ya, betul. Nah, new normal itu kerja new normal, belajar new normal, ibadah new normal. Nah, loh, sekarang ada worship new normal. Ya, betul. Nah, apa sih maksudnya nih worship new normal? Apa dan bagaimana? Ada yang nggak normal apa gimana ya? Oke, silakan Bro Tony. Ya. Pertanyaannya bagus ya. Pertanyaannya bagus. Susah ya. Ini pertanyaan yang sangat apa ya namanya dalam gitu ya. Oke, saya bicara tentang worship new normal. Apa sih maksudnya worship new normal gitu kan? Banyak kita bertanya worship new normal itu seperti apa sih gitu kan? Sebenarnya tidak ada yang berbeda secara prinsip, tidak ada yang berbeda antara worship zaman dulu ya, worship sebelum kita apa namanya COVID ini dan sekarang itu nggak ada bedanya. Karena prinsipnya pujian penyembahan itu adalah bagaimana kita melakukan suatu aktivitas di mana hati kita terkonek dengan hati Tuhan. Yes. Nah, tetapi yang berbeda itu adalah cara dan medianya. Nah, itu saja yang membedakan sebenarnya antara cara dan media. Maksudnya apa? Pertama, dulu caranya kan kita berkumpul ya. Ya, Berkumpul. betul. Ya, berkumpul gitu ya. Mungkin saya nanti akan sharing sedikit, saya akan membagikan screen share saya. Ya, apa itu worship new normal praise and worship itu seperti apa sih gitu ya. Nah, mungkin ini yang saya bisa bagikan. Bentar. Nah, ada yang perbedaan. Yaitu yang pertama adalah offline menjadi online. Nah, perbedaan dari offline ke online ini yang membedakan. Ketika kita offline, praise and worship itu kan tatap muka ya, ada senyum dan saling sapa, ada sentuhan fisik, ada salam, ada tepuk gitu ya. Lalu komunikasi juga dua arah bersamaan. Artinya maksudnya komunikasi dua arah bersamaan itu seperti ini. Saya bisa bicara dengan Sandra, saya bisa bicara dengan Abel, tapi di sisi lain Irwan bisa ngobrol juga sama siapapun gitu ya, dalam waktu yang bersamaan. Kalau sekarang kan nggak bisa ya. Lewat aplikasi Zoom ini, dua arah, tapi tidak bisa bersamaan. Lalu berikutnya lagi,
Kalau dulu kita praise and worship offline itu kan single atau private ambience and surrounding. Artinya ambience itu suasana. Suasananya zaman dulu kita itu memiliki suasana yang sama. Suasana sukacita kita bisa sama-sama merasakan ya. Contoh, ada seorang yang udah kena macet di Jakarta, lalu dia mungkin ada masalah di rumahnya dan di kantornya. Begitu dia datang ke PD, dia merasakan ada suasana sukacita dan transfer suasana sukacita itu karena ada orang-orang lain yang bersukacita. Nah, tetapi begitu online, ini kita nggak bisa single atau private ambience, tapi menjadi multi ambience atau suasananya itu jadi berbeda-beda. Suasana di tempat saya ini berbeda dengan suasana di tempat Abel. Pasti berbeda, betul ya? Nah, inilah yang membedakan antara offline dan online. Nah, oleh sebab itu, yang saya ingin bagikan, sharingkan adalah bagaimana kita menghadapi kondisi new normal ini. Nah, kondisi new normal ini, kita memasuki satu fase di mana yang saya istilahkan single fighter worship team. Artinya single fighter worship team itu apa? Keberhasilan persekutuan doa online itu hanya tergantung dari worship team yang bertugas. Kalau malam ini bicara tentang Sandra dan Abel, oke. Semua tergantung dari Sandra dan Abel. Apakah dia berhasil membawakan pujian penyembahan yang connect dengan hati Allah atau enggak? Dan sekali lagi tadi saya suka dengan istilah yang Sandra katakan bahwa tidak terikat, tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Amin. Betul. Kuasa Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Ketika Sandra dan Abel penyembahan dan dia bisa menghadirkan hadirat Allah, maka hadirat Allah yang sama pun akan dirasakan oleh setiap partisipan. Nah, ini makanya single fighter worship team. Ini yang penting. Ya, kita harus garis bawahi. Tetapi apakah pertanyaannya ketika kita offline tidak seperti itu? Sebenarnya iya juga. Tetapi ketika new normal ini menjadi lebih utama gitu ya. Lalu yang kedua, inilah yang sebenarnya saya suka dengan kondisi new normal ini ya. Banyak orang nggak suka, pengennya cepet-cepet offline gitu. Tapi saya suka. Kenapa? Justru di kondisi seperti ini kita dipaksa dalam tanda kutip memiliki hubungan yang intim dengan Allah, terutama dalam praise and worship. Kita nggak bisa hanya jago atau hebat di dalam skill, tetapi apakah kita memiliki hati yang menyembah atau enggak? Saya lalu berikutnya juga ada media ya, tadi saya katakan ada perbedaan di media. Nah, medianya ini kita harus memiliki pengetahuan dan skill ya di bidang online, di bidang program, di bidang apa aja sih yang tentang audiovisualnya yang bagus seperti itu. Nah, saya akan stop dulu. Nah, ada satu hal dari pertanyaan ini yang sangat menarik yang saya ingin bahas, yaitu mengenai heart of worship. Jadi begini, Sandra, bicara tentang heart of worship, saya justru agak tergelitik. Ya, mungkin kalau di sini ada WL atau tim pemuji yang merasa, waduh, kayaknya kok nggak enak banget nih omongnya Pak Tony Chen gitu ya. Nah, menurut saya ini merupakan satu PR buat kita. Gini, banyak tim pemuji begitu masuk kondisi online dia langsung mengatakan mana bisa pujian penyembahan online gitu ya, mana bisa gitu kan, mana bisa katanya. Lalu bagaimana yang harus dilakukan gitu ya, karena dia sudah sangat terbiasa enjoy banget dengan kondisi offline dan dia katakan bisa in, kalau online tuh katanya nggak bisa in gitu ya. Kondisi berbeda ya. Katanya nggak bisa ngerasain hadirat Tuhan tuh, Ton. Gimana tuh? Inilah konsep yang salah gitu ya. Kalau saya seringkali mengajar di SPBI, kebetulan saya salah satu pengajar SPBI, saya seringkali mengatakan begini, apakah WL atau tim pujian berhasil atau tidak menghadirkan hadirat Allah di hari dan jam PD dilaksanakan, itu bukan tergantung pada saat hari H-nya. Tetapi bagaimana si WL itu mempersiapkan diri dari H-7, H-6, H-5, H-4, H-3 terus, sehingga pada saat hari H pelaksanaan PD, di situ hadirat Allah saya katakan pasti turun.
pasti kemuliaan Tuhan akan dirasakan oleh segenap umat. Iya. Karena dia sudah bersama dengan hadirat Tuhan ya. Betul. Jadi ibaratnya gini, kalau saya seringkali mengibaratkan seperti ini. Mungkin Cassandra tahu ya, kalau saya ini kan orang Bandung. Kalau saya ngajak, San, kita pergi jalan-jalan ke Bandung yuk, mau nggak? Mau dong. Mau nggak? Mau dong. Mau banget. Jalan-jalan ke Bandung, Mau banget nih. Karena Tony Chen orang Bandung, dia tahu Iya, tahu banget Bandung. jalannya, tahu jalan tikus, tahu tempat Iya. makan yang enak, yang murah, enak, kenyang banyak, tahu gitu ya. Nah, Iya, iya. sepanjang perjalanan pasti Sandra mungkin di dalam tidur dia bisa tertidur, di dalam mobil dia bisa tertidur. Kenapa? Karena tahu nih, si drivernya ini dia yang udah tahu Bandung gitu ya. Iya. Berbeda kalau saya mengajak, San, kita pergi ke Semarang yuk. Terus kata Sandra gini, emang lu tahu Semarang? Gitu ya. Terus gitu, ya pokoknya jalan aja deh. Nanti di Semarang, gimana kita mau makan di mana? Ah udah, lihat aja nanti lah restoran yang ada mobil parkir biasanya enak, ada kita masuk aja. Ya, artinya apa? Meraba-raba. Ya. Nah, ibaratnya adalah pujian penyembahan itu bicara tentang bagaimana hubungan kualitas intim dari seorang tim menguji dengan Iya, Tuhan. betul. Kalau dia datang ke hadirat Tuhan setiap hari, Itu udah pasti Ya. otomatis. Ya. itu pasti otomatis umat pun akan, bukan tertidur ya, umat itu akan menikmati perjalanan dengan Tuhan. Kenapa? Karena Iya. si WL-nya udah sering bolak-balik gitu kan ke hadirat Iya. Tuhan itu. Nah, makanya sebenarnya saya agak sedikit tertawa dalam hati kalau ada tim pemuji yang mengatakan, kok gua nggak ini ya PD online. Berarti dia cuma mengandalkan pujian penyembahan pada saat Iya. PD. Iya, iya, iya. Iya. Bisa ditanyakan bagaimana kualitas doa dan pujian penyembahan pribadinya. Ya, karena buat saya, tanpa bermaksud untuk memegahkan diri, buat saya pujian penyembahan itu merupakan suatu, bukan lagi lifestyle, tetapi udah menjadi way of life. Iya. 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 Kalau lifestyle itu kan gaya hidup ya, ada Iya, waktu betul. baru pujian penyembahan gitu ya. Tapi kalau gaya hidup itu kan, saya nggak bisa hidup tanpa pujian penyembahan. Iya, iya. Nah, oleh sebab itu, saya katakan worship in new normal ini adalah worship back to basic. Setuju. Iya. Yaitu bagaimana setiap kita mampu menghadirkan hadirat Allah itu setiap hari. Jadi ketika mau PD online kek, mau PD offline, mau sinyalnya biarpet gitu ya, mau gambarnya kusut, nggak amburadul gitu ya, no worries. Kenapa? Loh, yang penting kan hati kita terkonek dengan Tuhan. Berarti keintiman ya, Tony. Yes, itu nomor satu. Jadi menurut saya, apa sih worship ini normal? Ya itu jawabannya. Yaitu back to basic. Bagaimana kita bisa merasakan menghadirkan hadirat Allah walaupun kita pujian penyembahan sebagai umat di tempat kita masing-masing. That's it, Sandra. Oke. Berarti sebenarnya ada cara menyembah secara online atau secara tidak online? Nggak ada dong ya? Sama aja menyembah ya? Sama aja, tidak ada perbedaan kok. Nggak ada, ini lagi online nih, saya mau menyembah secara online dulu nih, gitu. Enggak ya? Nggak ada dong. Ya berarti sebenarnya nggak ada istilah worship in new normal gitu ya. Oke. Sebenarnya nggak ada. Sebenarnya worship itu yang penting itu hubungan kita sama Tuhan. Iya. Tapi cuman memang yang perlu kita bahas mungkin nanti adalah bagaimana cara dan medianya. Nah, ini dia. Ya, itu dia ya. Bagus gitu kan. Ya, gitulah. Jadi gimana caranya menyembah secara online dan secara tidak online, secara teknis gitu ya? Ya. Oh, secara teknisnya, oke. Mungkin kalau saya boleh berbagi secara teknisnya, sebenarnya nggak terlalu banyak hal yang ini ya, karena saya udah sering membawakan seminar-seminar tentang hal ini. Tapi nggak apa-apa, mungkin saya akan berbagi kepada teman-teman semua. Mungkin ada yang boleh dibagi. boleh ya, saya berbagi ya. Boleh. Oke. Ya, mungkin yang kita perlu sadari bagaimana kita mau mengkondisikan new normal ini, kita perlu adanya peralatan tambahan. Ini udah jelas ya. Karena kita nggak mungkin menggunakan peralatan kita offline dengan untuk online gitu ya. Jadi harus punya alat-alat tambahan. Seperti kalau saya lihat kan Abel sama Sandra mic-nya aja keren banget gitu ya. Belum lagi
harus beli Zoom gitu ya. Iya. Lalu kita harus ada beli alat untuk videonya biar bagus dan lain sebagainya. Nah, ini harus ada peralatan tambahan. Nah, tapi mungkin saya bisa berbagi di sini mengenai peralatan tambahan ini harus sesuaikan dengan anggaran dan kebutuhan. Jadi jangan beli alat-alat yang cuma hanya bisa digunakan di online saja, tapi pastikan alat itu juga bisa digunakan nanti ketika kondisi ini sudah bisa back to offline, seperti itu. Nah, lalu jangan beli yang mahal-mahal, tapi kalau nggak kuat beli, ya sharing is caring, saya selalu katakan. Kalau nggak punya, pinjem. Kita tinggal hidup di dalam komunitas, kita bisa saling pinjem gitu ya. Nah, lalu berikutnya lagi yang kedua, harga peralatan tidak menentukan kualitas, tetapi pengaturan atau setting. Ya, betul ya. Jadi setting ini penting. Dan settingan terbaik itu bukan dari tempat di mana tim pujian berada. Tapi settingan terbaik adalah menurut umat. Karena kita harus memastikan umat mendengar sesuatu yang baik, sesuatu yang jernih gitu kan. Jadi settingan terbaik adalah dari sisi umat. Dan yang ketiga mengenai peralatan adalah kita perlu menguasai ya semua fungsi dan fitur dari program dan peralatan yang digunakan. Karena percuma kita bisa beli alat tapi nggak bisa pakainya. Wah, ini juga sayang sekali gitu. Ya, jadi kita harus menguasai bagaimana cara menggunakannya. Nah, lalu mungkin saya ingin sedikit menambahkan juga mengenai protokol kesehatan dalam tanda kurung tambahan. Nah, ketika kita kondisi new normal, ada hal-hal yang perlu kita sikapi sebagai warga negara Indonesia. Kita harus ikut dengan peraturan pemerintah. Yang pertama adalah kita harus menjaga kesehatan, kita harus menjaga jarak dan lain sebagainya. Ini mungkin ada 3 hal penting yang bisa saya bagikan di sini, yaitu terkait penggunaan mic. Ya, kita selama ini kan kalau di PD offline kan mic-nya ganti-gantian ya biasa ya. Iya. Nah, ketika kondisi new normal ini kalau bisa punya mic sendiri. Tapi kalau nggak bisa, setidaknya Anda bisa beli yang namanya pembungkus mic atau pelindung mic. Ya, Betul. karena mic itu kan sangat berisiko air liur kita muncrat gitu ya bahasanya ya. Droplet ya. Nah, dropletnya itu bisa nempel. Jadi ini penting nih untuk kita jaga ya protokol kesehatan untuk mic. Karena di dalam beberapa kegiatan PD online saya pun menyiapkan fasilitas ini, termasuk juga mic-nya saya kasih disinfektan dulu gitu ketika orang megang, jadi aman gitu ya. Nah, lalu yang berikutnya, kuasai metode pujian penyembahan dengan teknik recorded atau siaran tunda dan live terpisah. Nah, ini kembali lagi ke style dari PD masing-masing. Kalau bisa live lebih bagus. Tapi kalau nggak bisa live, mau recorded biar hasilnya lebih bagus lagi, boleh nggak? Boleh. Tetapi satu hal tips dari saya, ketika tim pujian memutuskan untuk recorded, pada saat Anda recorded pujian penyembahannya, Anda bukan sedang rekaman, tapi Anda sedang memuji dan menyembah Tuhan. Sehingga ketika umat menyaksikan pujian penyembahan yang Anda persembahkan, umat itu tidak sedang menonton rekaman, tapi umat merasakan kuasa Tuhan yang hadir lewat pujian dan penyembahan yang sudah Anda rekam. Gitu ya. Yes. Jadi mindset-nya harus seperti ini. Lalu yang ketiga, batasi jumlah orang dan tetap jaga jarak jika harus berada dalam satu ruangan. Nah, lalu mungkin ini juga ada 6 all rules. Saya bilang all itu online worship leader, yaitu nomor pertama adalah prepare dan proper. Artinya ketika Anda ditunjuk untuk menjadi seorang WL atau menjadi seorang tim pujian, persiapannya itu lebih ekstra daripada ketika Anda PD offline. Tapi kalau Anda sudah membiasakan diri pujian penyembahan setiap hari dengan Tuhan seperti itu, ini nggak berat. Bikin persiapan itu nggak berat. Ya, karena Anda sudah terbiasa. Jadi persiapan dan lalu berikutnya yang kedua, flow persekutuan doa ini juga penting. Jangan Anda juga jadi jatuh ke konser online. Tapi pastikan flow-nya itu dapat benar-benar membuat umat itu waktunya pas. Artinya nggak terlalu sebentar, tapi juga nggak terlalu lama. Ya, karena ingat umat itu kondisinya di mute di rumah masing-masing, dan dia nggak bisa berinteraksi dengan kita. Dan dia bayangkan duduk ya. Nah, coba Anda bayangkan duduk terus selama 1 jam, apa rasanya di depan layar komputer? Ya, nah oleh sebab itu, kalau flow persekutuan doa ini menarik, pasti umat juga nggak akan bosan. Ya, nah yang ketiga, teamwork. Nah, teamwork ini penting.
saya suka dengan acara ini FKP 3 Dekanan Selatan itu ada yang kalau Anda lihat di salah satu partisipannya namanya tim produksi. Woi, keren banget ya. Tim produksi ada Irwan di sana ya, ada Denny ya. Iya. Nah, itu orang-orang keren tuh. Ya, artinya apa? Ya, teamwork. Iya. Ada yang jadi WL, ada yang jadi host, ada yang main musik gitu ya, ada yang ngatur spotlight video, ada yang jadi moderator. Nah, inilah praise and worship new normal. Kita bisa kok teamwork. Cuman problemnya apakah Anda mau belajar atau enggak gitu aja Iya, kan. betul, Ya, betul. balik lagi nih ya, mau belajar atau enggak. Nah, yang keempat, fokus memuji dan menyembah. Jadi saya seringkali ngasih tahu ke setiap PD-PD yang bertanya atau minta didampingi untuk PD online, jangan Anda fokus hanya urusan Zoom dan urusan soundnya bagus nggak, jelek nggak. WL itu fokusnya hanya memuji dan menyembah, titik. Ya, tapi kalau Anda memang terpaksa harus jadi host juga, apa boleh buat. Tetapi fokus tetap di pujian dan penyembahan. Iya. Jangan fokus ke hal-hal yang lain, peritilan itu, karena nanti akan mengganggu dan yang akhirnya dirugikan umat. Umat nggak mau lagi ikut PD online. Gitu. Karena nggak merasakan apa-apa. Katanya. Iya. Lalu yang kelima, posisikan diri sebagai umat, tim. Ya. Kira-kira umat, apa sih yang dirasakan umat kalau saya membawakan dengan model A misalnya. Lalu apa yang dirasakan oleh umat kalau modelnya B, gitu ya. Jangan kita hanya berasumsi-asumsi. Kayaknya bagusnya begini deh. Kayaknya bagusnya begini deh. Kayaknya bagusnya begini deh. Waduh, jangan. Ya. Tapi secara rutin justru Anda bisa tanya sharing. Pak, Bu, Bro, Sis, kira-kira apa nih masukannya dari PD online yang baru saja kita lakukan? Ya. Nah, dengar apa kata umat. Nah, itu. Lalu yang keenam, rules yang keenam adalah mastering program kalau pakai Zoom ya atau pakai program yang lain, kuasai programnya. Ya, fitur-fiturnya dan program-program pendukung lainnya. Ini penting. Karena tanpa itu kita nggak mungkin bisa gitu. Kurang lebih seperti itu. Puji Tuhan. Wah, Luar ya biasa. jadi Ya. kurang lebih itulah kondisi Ya. praise and worship kita zaman now ini. Nah, Ya. Gimana? Bapak Ibu terkasih, sahabat-sahabat dalam Kristus, inilah Bro Tony ya, seorang yang sangat apa ya, mungkin bisa dibilang di Katolik nih salah satu yang eh, lebih dari cukup, bahkan maksudnya The best master one. gitu ya, the best one yang kita punya untuk menjelaskan bagaimana kita berinteraksi secara online gitu ya, berinteraksi di dalam pelayanan maupun kita juga berinteraksi dengan Tuhan gitu ya. Betul. Oke. Nah, Bro Tony, sebenarnya kan online streaming ini bukan barang baru ya gitu ya. Saya pakai bahasa barang gitu ya. Ini barang lama sebenarnya. Bahkan di gereja-gereja saudara-saudara kita yang di luar negeri yang sudah lebih maju tentu dengan segala macam kemajuan dan peralatannya, mereka double itu kan. Mereka bikin live streamingnya buat umat yang bisa mereka jangkau sampai ke seluruh dunia. Juga mereka jangkau secara offline gitu ya, umat yang datang langsung ke venue. Nah, di masa online streaming ini mereka berhenti tuh offline-nya gitu, dan mereka hanya menjangkau melalui live streaming. Online. Jadi sebenarnya ini justru sebenarnya ini bener juga kalau Bro Tony tadi bilang malah senang. Oke, saya mencoba memahami persepsinya Bro Tony ini. Karena memang benar, maksudnya kita mau tidak mau sebenarnya kita juga harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang terjadi di dunia saat ini sebenarnya. Betul. Dan ini bukan merugikan kita, justru ini menguntungkan kita. Saya kemarin sempat bahas Bro Tony sama Sandra. Memang sih gitu ya, ada banyak orang yang kita sebut aja, ada banyak umat Tuhan yang biasanya menjadi umat di dalam sebuah persekutuan doa di masa online ini, mereka mundur gitu. Mereka merasa membuang-buang pulsa, mereka merasa terlalu banyak kebutuhan ini itu yang harus dilengkapi dan segala macam. Tapi sebenarnya justru kalau kita punya spirit gitu ya, teman, saya percaya umat di dalam ruangan Zoom ini, umat yang sudah mengerti dunia di dalam pelayanan gitu ya, saya percaya justru ada blessing in disguise ya, Bro Tony ya. Maksudnya gini, kalau waktu offline PD itu hanya bisa menjangkau mungkin 20 orang berdasarkan wilayahnya gitu ya. Tapi sebenarnya kalau PD itu memang benar-benar mau mempersiapkan diri dengan baik,
dan memang kualitasnya segala sesuatunya gitu ya, memang memang sangat diukur kualitasnya dan diusahakan yang terbaik, justru kan jangkauannya semakin semakin jauh gitu ya, tidak dibatasi oleh ruang, oleh tempat, bahkan oleh waktu sekalipun gitu ya. Betul. Iya. Gimana Bro Tony? Punya nggak pengalaman paling jauh umat yang dijangkau oleh pelayanan Bro Tony melalui online service tuh gimana? Coba mungkin boleh ceritain sedikit. Ya, mungkin saya mau cerita sedikit ya. Mungkin terima kasih tadi banyak sanjungan buat saya, tapi biarlah hanya kemuliaan bagi Tuhan gitu ya. Ya, saya sebenarnya orang yang boleh dikatakan di Jakarta ini yang pertama mengambil inisiatif. Saya mau cerita dulu bagaimana inisiatif pertama saya mengadakan Praise and Worship online sendiri ya. Jadi waktu itu saya ingat banget pertengahan bulan Maret 2020 itu kan COVID lagi hot-hotnya tuh ya. Iya. Nah, kebetulan saya itu punya kebiasaan di rumah itu pujian penyembahan pribadi. Kadang-kadang kalau pujian penyembahan itu saya ngambil gitar kayak Abel, walaupun skillnya nggak sejago Abel gitu ya. Saya main gitar atau saya main keyboard sendiri. Saya ajak istri saya, anak saya, yuk kita nyanyi yuk pujian penyembahan yuk gitu ya. Nah, lalu istri saya tuh memberikan ide sebenarnya. Ini sebenarnya harus berterima kasih sama istri saya. Jadi istri saya tuh memberikan ide. Idenya gini. Dia bilang gini, Ton, kamu kan udah biasa pakai Zoom. Saya karena udah 2 tahun saya menggunakan Zoom. Lalu kamu udah biasa praise and worship. Kenapa kamu nggak praise and worship aja pakai Zoom? Siapa tahu dia bilang gitu ya. Siapa tahu ada orang yang jadi terinspirasi dengan pujian penyembahan yang kamu lakukan di Zoom. Saya bilang, oh iya benar juga ya. Kenapa enggak ya? Akhirnya saya mengikuti apa usul istri saya dan saya mulai buka Zoom saya ketika pujian penyembahan saya streaming Zoom gitu. Nah, pertama-tama saya hubungi teman-teman komunitas saya. Saya dari komunitas Kairos. Komunitas kami biasanya bersekutunya tiap hari Kamis di Sekinah pagi jam 9. Nah, saya undang teman-teman komunitas Kairos. Nah, kebetulan komunitas Kairos itu komunitas isinya ABG semua ya. ABG itu aci-aci berkisaran gocap lah ya. Orang-orang glamor lah ya. Okay. Nah, saya mengundang, Om, Tante, saya mau bikin pujian penyembahan tiap malam nih, ada yang mau join nggak gitu ya. Oh, ternyata responnya luar biasa. Dan dari semenjak itu, puji Tuhan, karya Roh Kudus bekerja gitu ya. Banyak orang-orang jadi mulai terinspirasi, oh iya ya, Bro Tony bisa ya bikin PD online ya. Nah, lalu akhirnya mulai itu. Saya ingat banget, yang pertama itu adalah Bro Gunawan HP dari PD Alam Sutra. Dia ikut, Pan, Zoom-nya gimana? Dia lihat, hari pertama dia jadi partisipan, besoknya dia bikin versi dia sendiri. Gitu ya. Versi dia sendiri. Saya bilang, wow bagus nih gitu ya, udah mulai banyak nih orang yang mulai tergerak dan akhirnya terus akhirnya mulai banyak tuh PD-PD yang mulai bikin dan sebagainya. Jadi dan yang saya pengalaman saya terkait pertanyaan Abel tadi adalah bicara tentang jangkauan umat. Saya setuju banget. Kita mampu menjangkau umat itu sampai kemana-mana. Bahkan saya pernah dapat umat dari Amerika, dari India, dari Australia, itu bisa join, orang Indonesia yang tinggal di sana gitu ya. Mereka join di dalam PD online saya, bahkan orang Hong Kong segala macam yang tinggal di sana bisa ikut join gitu ya. Saya bilang, this is amazing gitu loh. Sesuatu hal yang nggak pernah mungkin kita bisa lakukan ketika kita offline. Dan akhirnya praise and worship kami yang saya lakukan itu akhirnya dijadikan kegiatan rutin komunitas kami, komunitas Kairos. Jadi setiap malam itu jadi di-endorse lah gitu ya sama komunitas Kairos. Nah, ketika sudah mulai di-endorse itu lebih-lebih lagi gitu ya. Umat yang datang itu banyak banget dan sempat waktu itu ruangan Zoom saya 100 peserta itu sudah hampir mentok gitu kan. Yang saya membayangkan kalau komunitas Kairos atau PD-PD manapun yang bikin online, kalau bikin PD di satu tempat, mungkin kalau saya masih menggunakan ruangan Sekinah lantai 1, itu nggak akan muat 90 orang. Tapi lewat praise and worship online ini sangat bisa. Dan ternyata kuncinya satu, yaitu bagaimana kita mampu benar-benar menghadirkan hadirat Tuhan. Dan setiap PD itu saya nggak ada khotbah loh. Jadi cuma 40 menit, awalnya saya masih pelit gitu ya, nggak mau beli Zoom yang pro, 40 menit mati gitu. Ya, full hanya praise and worship 40 menit, mati, 40 menit mati gitu. Tapi itu menjadi suatu menjadi suatu kayak kerinduan
setetes embun di tengah padang gurun gitu kan, ibaratnya kalau bahasa puisinya. Sehingga umat itu sungguh rindu untuk merasakan PD online. Iya. Nah, celakanya begini, celakanya nih, ini celakanya. Ketika umat sudah melihat ada PD online yang dalam tanda kutip menurut mereka bagus, lalu mereka masuk dalam satu PD online di PD parokinya, katakan yang kualitasnya kurang bagus atau belum bagus, umat ini mulai membanding-bandingkan. Wah, nggak enak di sini, enakan yang di sono, padahal bukan parokinya. Nah, lebih enak di sini. Nah, umat itu sekarang punya banyak sekali pilihan. Iya, iya. Oleh sebab itu, tantangannya bagi penyelenggara PD online adalah apakah Anda mampu memberikan kualitas suara dan visual yang baik dan kualitas pewartaan, kualitas semuanya yang baik. Karena apa? Di luar sana hari ini aja, hari Kamis ini tuh acara ada di mana-mana tuh luar biasa. Iya, Ya, betul ya? Ini, betul. ya, ada Pater Robbie Wongwor di PD Bethlehem, 242 peserta gitu ya. Kok saya tahu, saya jadi hostnya soalnya. Terus udah gitu ada lagi di mana-mana. Ini acara banyak sekali pilihan. Iya. Umat itu punya banyak pilihan sekarang. Nah, pertanyaannya, apakah persekutuan doa online kita yang dipilih oleh umat atau tidak? Iya. Ini tantangannya buat kita sekarang PD online itu seperti ini. Iya. Dan kualitas nomor satu yang umat pengen adalah ada satu sentuhan. Dan sentuhan itulah betul. hanya lewat Betul. pujian dan penyembahan. Iya. Kurang lebih begitu. Puji Tuhan luar Yesus biasa. ya. Jadi ingat sebenarnya ya San, Bro Tony, Tuhan Yesus pernah bilang gini, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Lalu Tuhan Yesus lanjutin, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Wes, ya betul. Saya maksudnya tersentuh dengan firman ini karena satu gitu ya, berpikir bagaimana kok Tuhan kok tega banget gitu ya. Udah jelas domba itu kalau dikirim ke tengah serigala ya pasti mati lah dia gitu ya. Nggak equal gitu ya perlawanannya. Tapi Tuhan Yesus kasih kunci gitu ya. Bagaimana menjadi domba yang bisa survive di tengah serigala itu, yaitu dengan supaya dia punya kecerdikan seperti ular. Nah, apa hubungannya dengan topik kita? Topik kita ini kan bicara soal worship in new normal. Beberapa orang punya excuse untuk enggak lah, males ikut kayak tadi topik sebelumnya ya. Online. Ikut online apalah gitu ya, nggak dapat feel-nya atau nggak dapat lah, nggak mood, nggak in segala macem lah. Tapi sebenarnya justru ya memang tantangan setiap musim di setiap zaman ya. Kita sebut ini musim ya. Ini musim yang memang nggak mudah, dan namanya musim kan nggak akan steady terus selamanya. Akan ada waktu musim ini berganti lagi gitu. Dan di musim ini kita ada dalam situasi dalam tanda petik ya, serigala yang mengelilingi kita dari segala macam bentuk serangan gitu ya. Mau itu ekonomi, mau itu keuangan, mau itu relationship, mau itu ada banyak hal pokoknya yang itu bisa jadi topik yang lain lagi tuh. Lalu Tuhan Yesus bilang, kamu harus cerdik seperti ular untuk survive di dalam situasi itu. Dan saya melihat bahwa hal-hal yang kita bahas, lalu hal-hal yang juga Bro Tony sharingkan, bagaimana bisa menikmati kualitas online, bukan hanya dari sisi pelayannya, tapi juga dari sisi umat. Itu kan hal-hal yang mau tidak mau, kalau kita mau belajar cerdik untuk mengantisipasi keadaan, ya untuk kita bisa menikmati pelayanan, untuk kita bisa menikmati saat kita dilayani gitu, atau mungkin Anda yang mengambil bagian dalam pelayanan. Hal-hal itu yang memang ya itulah gitu, kecerdikan seperti ular itu dalam tanda petik hal-hal yang mesti dipelajari ini gitu ya. Tapi semuanya itu sebenarnya esensinya adalah karena kita punya ketulusan gitu. Kita tidak mau lepas daripada hadirat Tuhan. Betul. Kalau buat pelayan punya ketulusan untuk terus gitu kan, Tuhan memberikan hati untuk terus melayani umat, dan umat juga punya ketulusan untuk bertemu atau berjumpa dengan Tuhan melalui mereka yang melayani mereka gitu. Betul. Ya, jadi gimana Bro Tony? Bener ya. Jadi ini kan mau tidak mau memang kita pada akhirnya harus belajar ya mengenai ya kan, beradaptasi dengan keadaan itu adalah tools kecerdikan loh yang Tuhan kasih sebenarnya. Betul. Nah, makanya saya mau menambahkan sebenarnya bagaimana
jika kita harus menjadi umat di dalam sebuah media online. Nah, kalau Ya. tadi kan Nah, itu betul tuh. mengenai apa? Mengenai tim ya, mengenai tim atau mengenai Mm-mm. dan tim pemuji. Nah, sekarang bagi umat. Nah, bagi umat itu Anda itu sebenarnya mendapatkan suatu privilege. Privilege itu artinya begini. Kalau umat benar-benar tulus mau memuji dan menyembah Tuhan, sebenarnya umat itu punya kesempatan untuk menghadirkan hadirat Allah di dalam rumahnya sendiri masing-masing. Hmm. Betul nggak? Betul. Betul. Nah, tetapi seringkali umat itu pemikirannya mungkin belum nyampe. Belum nyampe karena apa? Karena dia punya mindset-nya adalah saya perlu dilayani. Mindset-nya saya perlu dilayani. Seharusnya menjadi umat pun adalah harus memiliki satu perubahan mindset, yaitu saya mau mengalami, bukan mau dilayani, tapi saya mau mengalami. Ya. Kalau dulu offline, umat itu harus datang ke gereja, dia merasakan hadirat Allah yang turun dalam tanda kutip di gereja, lalu mereka datang pulang ke rumah, dan di rumahnya banyak serigala. Istilahnya gitu ya. Betul nggak? Betul ya? Oke. Ya. Nah, kalau sekarang online ini, umat itu punya kesempatan untuk menghadirkan hadirat Allah, bukan dia harus pergi ke gereja, di rumahnya sendiri dia bisa mendapatkan atau mengalami hadirat Allah. Iya. Nah, betul. itu makanya mungkin saya ingin memberikan tips bagi umat, gitu ya. Saya juga nanti sengaja saya record juga pembicaraan kita hari ini supaya saya bisa upload di channel YouTube saya, sehingga kalau ada umat yang mendengar bahwa umat itu pertama-tama harus punya mindset, Anda tuh harus punya mindset, saya mau mengalami Tuhan, bukan saya mau dilayani oleh pelayan Tuhan. Lalu yang kedua, umat itu harus mau terlibat pasif. Nah ini beda ya, terlibat aktif dan terlibat pasif. Itu bahasa saya. Kalau terlibat aktif itu PD offline, terlibat aktif ya. Ketika WL bilang angkat tangan, gitu ya, loncat. Nah kalau sekarang Disuruh-suruh ya. Nah, tapi kalau sekarang nggak bisa terlibat pasif, ya mungkin WL nggak akan bilang Anda suruh loncat-loncat, joget-joget gitu ya, karena nanti suami Anda, pasangan Anda, anak Anda, orang tua Anda akan bingung. Ini anak gua stres atau gila ya, gara-gara sering-sering Zoom gitu ya. Nah, makanya umat ini harus terlibat pasif. Maksudnya terlibat pasif apa? Walaupun mic-nya di dalam kondisi mute, dia harus mau terlibat nyanyi, dia harus mau terlibat angkat tangan, dia harus mau terlibat untuk terlibat untuk memuji dan menyembah Tuhan, mengikuti alur yang dibawakan oleh worship leader. Nah ini umat ini penting, karena kalau nggak seperti itu, selamanya umat akan selalu mindset-nya membanding-bandingkan. Ah ini jelek, ini bagus, ini jelek, ini bagus, gitu loh. Ya. Nah mungkin seperti itu mungkin masukan dari saya. Jadi Bro Tony tadi bicara soal sikap yang diperlukan di dalam menyembah secara online dan perbedaannya secara offline itu ya. Betul, itu untuk umat ya khususnya ya tadi ya. Untuk umat, iya. Ya supaya nggak ada yang berpikiran kalau waktu kumpul di PD lebih berasa ya, lebih bisa ngerasain karena rame-rame ketemu kiri kanan ngelihat. Tapi kalau online kok lebih nggak bisa ngerasain, kurang. Nah itu yang cara berpikir yang salah. Betul. Anyway, Tuhan Yesus juga bilang kan di dalam Yohanes 4 ayat 20 sampai 21 kepada si perempuan Samaria yang ketemu di sumur itu, bahwa akan tiba saatnya kamu tidak akan menyembah lagi di Yerusalem ataupun di gunung manapun. Jadi artinya kamu akan menyembah di mana saja. Ya kan, termasuk tidak akan menyembah terus di PD mungkin di sini di online, secara online ini. Karena kan Tuhan kita Tuhan Maha Kuasa yang kuasanya tidak dibatasi oleh jaringan internet atau pas Zoom atau komputer. Kuasa Tuhan ada di mana aja, di rumah kita masing-masing. Jadi kalau kita buka hati, ya hadirat Tuhan akan dengan sendirinya datang. Aku senang banget Bro Tony bilang tuh bahwa waktu umat sudah menyiapkan diri untuk ikut Zoom, begitu join artinya dia udah memang siapkan hati untuk aku mau menyembah Tuhan nih. Aku mau merasakan hadirat Tuhan di rumah aku, betul ya? Iya, itu mindset. Betul ya? Itu betul. Nah, beri tepuk tangan dong semuanya nih supaya kita tahu nih yang semua partisipan dengar gitu loh dan setuju. Bro Tony, tadi kita sempat bahas di masa ini
tampaknya kesulitan ya, ini lingkup kita kan lingkup kecil lah, lingkup persekutuan atau online service by apa some community gitu ya. Ya, Tapi yang level lebih besar lagi itu kan wilayah parokial gitu ya. betul. Itu pun menjadi tantangan buat semua, apalagi khususnya umat Katolik gitu ya, tidak bisa menyambut Ekaristi. Tapi kita perkecil deh masalah mengenai worship ini lagi ya. Bro Tony punya pandangan kira-kira mengapa sih Tuhan mengizinkan situasi ini terjadi? Terjadi, Maksudnya ya. lebih arahnya kepada mengapa Tuhan mengizinkan kita berkumpul menyembah dalam cara yang baru dengan cara dan media yang berbeda gitu ya. Kalau dulu kita ada venue-nya, sekarang kita ada di kamar masing-masing misalkan, ada di ruang tamu masing-masing gitu ya. Ya, Bro Tony, dalam pandang Bro Tony sejauh ini melayani secara online, ada nggak insight yang Bro Tony tangkap gitu ya, Tuhan mengapa mengizinkan situasi ini terjadi buat kita semua? ada. Ya, oke. Sebenarnya ada banget. Tuhan itu sebenarnya menginginkan kita itu untuk berubah. Sebentar, saya akan tampilkan. Nah, itu menarik. Saya suka tuh kata-kata itu, berubah. Nih, Oke, ada dua itu hal. udah clue tuh. Ada dua hal yang Tuhan mau sebenarnya lewat PD online ini adalah dua hal yang Tuhan mau. Yang pertama adalah change, yang kedua adalah change. Oke. Wow, keren tuh. Oke, change Change and chance. yes. Change and chance. Ini yang Tuhan mau sebenarnya. Kalau ini saya katakan ini dari permenungan saya, dari hasil kenapa sih kok Tuhan seakan-akan kayak nggak bergerak gitu loh. Oh iya. Kok dibiarin aja nih kondisi seperti ini gitu. Iya, Padahal iya, betul. banget, kita tuh udah rindu banget pengen menyembah Tuhan, pengen menyambut hosti dan sebagainya gitu kan. Dan ternyata Tuhan itu cuma mau kita tuh berubah. Dan Tuhan tuh mau kita tuh melihat peluang. Karena seringkali kita ini ternyata, kalau dari hasil permenungan saya, kita itu terlalu nyaman di kondisi kita. Kondisinya sangat-sangat nyaman sekali. Nah, oleh sebab itu bicara tentang change, ada hal yang perlu kita sikapi bersama, yaitu God wants us to change. Lewat kondisi new normal ini, Tuhan tuh sebenarnya mau kita berubah. Berubah dalam dua aspek. Aspek pertama adalah aspek spiritual. Kita mau nggak bergeser dari ritual kepada relasi. Saya stop dulu sampai di sini. Saya ingin berbagi dulu nih sama teman-teman semua nih ya. Tuhan itu mau kita itu berubah dari aspek yang namanya ritual ke relasi. Apa itu maksudnya? Kita itu tanpa kita sadari, termasuk juga mungkin saya ya. Saya ngomong seperti ini juga mungkin ngomongin diri saya sendiri. Mungkin saya atau kita semua di sini terjebak di dalam satu ritual. Menyembah Tuhan, kalau hari Minggu itu harus ke gereja. Kalau hari Kamis itu harus ke PD, karena PD saya hari Kamis. Sebulan sekali itu harus doa syafaat. Begini, harus datang ke pertemuan lingkungan. Harus ini, harus itu, harus ini. Tanpa kita sadari, sebelum terjadinya COVID, kita itu terjebak sama yang namanya ritual. Kesibukan kita hanya menyiapkan lagu, latihan pujian, gitu kan? Menyiapkan nanti pakai baju apa ke gereja, menyiapkan nanti pulang dari gereja makan bakmi yang mana, gitu kan? Kita tuh terlalu sibuk dengan ritual. Tetapi Tuhan mau sebenarnya kita tuh change, berubah dari ritual ke relasi. Inilah yang seringkali dilupakan oleh banyak para pelayan Tuhan. Bahwa kita itu nggak hanya ngurusin perkara ritual, PD harus begini, Mazmur 100, harus syukur dulu, pujian dulu. Ini terlalu, otak ini terlalu disibukkan dengan hal-hal yang nggak penting. Ingat cerita di kitab suci tentang Marta dan Maria? Iya. Yes. Ya, kita tuh terlalu banyak mengerjakan pekerjaan Marta. Kita lupa untuk membangun relasi dengan Tuhan seperti Maria. Seperti Maria, betul. Makanya saya berbicara tentang Marta dan Maria, saya punya satu quote yang bagus. Seorang pelayan Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan adalah pelayan Tuhan yang mampu melakukan pekerjaan Marta dan memiliki hati Maria. Mantap. Jadi sekaligus dua-duanya ya. Bukan berarti pekerjaan Marta nggak bagus loh. Ya. Pekerjaan Marta Tuhan juga rindu. Tuhan rindu kita menjadi worship leader yang oke. Tuhan rindu kita menjadi pemusik-pemusik yang berkenan di mata Tuhan.
Iya. Tapi Tuhan juga rindu membangun relasi yang intim dengan kita. Jadi lewat peristiwa COVID ini Tuhan mau kita back from ritual to relasi gitu loh. Iya, Ya, iya. nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, Tuhan mau kita tuh berubah dalam aspek apa sih? Tuhan mau kita berubah dalam aspek pastoral atau pelayanan. Kita harus berubah cara kita melayani Tuhan. Tanpa kita sadari, ini buat pertanyaan ke dalam diri kita masing-masing ya. Kita itu kalau datang ke PD, datang ke KRK, datang ke acara worship night, yang kita pengen lihat itu cuma kuasanya. Tapi kita Betul. tidak pernah merindukan hadiratnya, hadir setiap detik di dalam kehidupan kita. Iya. Betul nggak? Iya. Dalam tanda kutip, bahasa saya, mohon maaf kalau kasar, kita seringkali memperkosa kuasa Tuhan. Memaksakan kuasa Tuhan. Ya. Tuhan, saya mau pelayanan. Lagunya pakai Yesus kemuliaan-Mu. Tolong atur Tuhan, pada saat saya masuk refren, 20 orang nangis ya Tuhan. Kita ngatur-ngatur Tuhan. Karena kita lebih rindu kuasanya, tapi kita melupakan bahwa yang kita butuhkan adalah hadiratnya. Iya. Lebih jauh lagi adalah perkenanan Tuhan. Iya. Ya. Ini yang lebih penting harus kita punya. Sekarang kita bisa nyanyi, kita bisa pujian penyembahan, kita bisa mewartakan dengan luar biasa berapi-api. Tapi kalau Tuhan nggak berkenan, apa hasilnya? Kalau tidak ada perkenanan Tuhan itu. Iya. Dan perkenanan Tuhan itu ada kalau kita senantiasa menyadari hadiratnya setiap saat. Iya. Oleh sebab itu, dengan kondisi new normal ini, COVID, kita nggak bisa ke gereja, kita nggak bisa kemana-mana gitu ya. Sebenarnya ini saya melihat ini adalah satu ajaran dari Tuhan supaya kita berubah. Ya, sungguh kita mau merasakan rindu nggak dengan Tuhan? Karena kita seringkali jangan-jangan ketika kita tiap kali maju ke depan terima hostia gitu ya, itu hanya sebuah ritual. Begitu hostia taruh tangan kita, amin, tanpa ada rasa. Nah, kita Tuhan mau kita berubah. Dengan begini kan justru kita sungguh merasakan, Tuhan benar-benar hadir. Walaupun hostia itu akan tetap menjadi hostia selama kita tidak menyadari dan mengimani hadiratnya hadir dalam hidup kita. Nah, ini penting. Lalu yang kedua, yang saya ingin bagikan juga bicara mengenai chance atau peluang atau kesempatan. Bahwa Tuhan juga ternyata rindu kita juga melihat lewat kejadian COVID ini, new normal ini, ada banyak sekali peluang-peluang yang Tuhan mau kita jalani. Dan Tuhan juga sudah memberikan kita banyak sekali peluang. God gives us change. Yang pertama adalah to love more. Yang kedua adalah to learn more. Dan yang ketiga, to serve more. Justru di kondisi seperti inilah kita ditantang. Mau nggak kita lebih mencintai Tuhan? Jangan-jangan kita mencintai Tuhan kalau kondisi sehat, kalau kondisi bisnis oke, kalau kondisi semuanya normal. Jangan-jangan. Nah, ini kita memberikan, ini ada satu peluang. Tuhan memberikan kita kesempatan. Mau nggak kita mencintai Tuhan lebih lagi? Dan yang diwujudkan dengan kita lebih mencintai sesama yang ada di sekitar kita. Mau nggak kita saling berbagi dengan mereka yang kekurangan? Yang kedua, to learn more. Dengan seperti ini kan mau nggak mau setiap tim pujian belajar gimana menggunakan alat-alat, gimana menggunakan Zoom, gimana jadi host yang oke gitu ya. Ini adalah peluang. Coba kalau nggak ada kondisi seperti ini, apakah Abel dan Sandra belajar bagaimana caranya streaming? Kayak kita belajar kecerdikan tadi itu ya. Nah itu sebenarnya ini peluang untuk kita belajar lebih pintar kan. Nah lalu yang ketiga, to serve more. Bahwa ternyata ada peluang kan yang saya tadi kita bahas, bahwa kita bisa melayani nggak cuma saja orang-orang satu komunitas PD di kita saja, tapi kita mampu melayani orang-orang di seluruh dunia. Karena online ini sungguh bisa kemana-mana. Ini Anda mendengar suara ada kembang api dan masjid ya? Itu dari Enggak kedengaran. Enggak aman. Kedengaran, puji Tuhan. Kita saya ramai banget, mereka lagi praise and worship. Nah, teman-teman semua, inilah dua hal ini, changes and changes, gitulah. Yang saya lihat Tuhan izinkan ini terjadi, yes, karena Tuhan begitu sayang sama kita. Iya. Tapi pertanyaannya, apakah kita sayang sama Tuhan? Bro Tony, ini masih relate dengan pertanyaan sebelumnya ya, diskus sebelumnya. Kita
Bro Tony punya nggak sih referensi yang bisa dibagi, apa yang terjadi dengan kita semua hari-hari ini, ada nggak sih kejadian yang memang juga pernah terjadi dan tercatat di dalam Alkitab gitu ya, dalam konteks eh, sebuah relasi yang Tuhan inginkan gitu ya, tapi kondisinya yang sebenarnya tidak apa tidak tidak gampang gitu loh untuk terus terkoneksi dengan Tuhan. Maksudnya harus ada kayak tadi Bro Tony bilang, mau nggak mau umat yang harus berubah sebenarnya gitu ya. Ya, Umat yang harus berubah. Ada nggak Bro Tony mungkin satu kejadian mungkin yang bisa dibagi buat kita? yang Mungkin ada yang sebagai pertanyaan terakhir ya Bro Tony. Aduh ya, seru banget nih, nggak pengen selesai, tetapi waktu kita terbatas. Ya. oke oke, ini pertanyaan terakhir ya mungkin. Nggak apa-apa. Oke, saya jawab. Mungkin kalau saya mau lihat, saya mau mengajak kita semua melihat bagaimana kondisi waktu itu bangsa Israel. Mungkin Anda masih ingat ceritanya bagaimana Musa membawa bangsa Ya, Israel keluar dari Mesir, betul ya? ya, Nah, bagaimana kondisinya? Bangsa Israel itu di Mesir tuh enak nggak? nggak Enak. enak. Enak lah, makanan Oh banyak, makanan, kirain jadi perbudakan. gitu kan? Ya kan, semuanya terjamin gitu kan. Lalu apalagi kondisinya aman gitu kan. Lalu tiba-tiba datanglah Musa dan dia menawarkan satu ide, kita pergi yuk ke tanah terjanji, tanah yang penuh dengan madu dan susu, ke tanah air kita. Oh gitu ya. Oke. Lalu udah gitu apa yang terjadi, bangsa Israel akhirnya, kita mau ke tanah terjanji nih gitu ya. Iya, Yang iya. dijanjikan Tuhan lewat Musa gitu ya. Lalu akhirnya mereka keluar. Lalu apa yang terjadi begitu mereka keluar? Padang gurun, saudara-saudara. Berapa lama? Ya, 40 tahun. Hmm, 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 hmm. Lalu apa yang terjadi? Apakah bangsa Israel, apa yang dilakukan bangsa Israel? Mereka tegar tengkuk. Mereka mencaci maki bersungut-sungut. Tuhan. Mereka bersungut-sungut. Betul kan? Iya, Itu yang iya, mereka betul. lakukan. Dan yang eh, yang terjadi apa? Bangsa Israel tadinya menyembah Tuhan, lalu begitu akhirnya mereka menemukan suatu kondisi padang gurun, yang mereka lakukan apa? Mereka meninggalkan Tuhan pelan-pelan. Oke, mereka meninggalkan Tuhan. Lalu mereka menganggap bahwa Tuhan nih ngomong doang nih, PHP nih, mana nih tanah terjanji, tanah susu dan madu gitu ya. Iya, Nah, tetapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tuhan memelihara bangsa Israel? Sangat. sangat. Tuhan menurunkan tiang awan, Tuhan menurunkan tiang api, dan Tuhan memberikan kepada bangsa Israel itu suatu pengalaman, suatu experience. Iya. Nah, inilah yang saya mau bagikan bahwa sangat kondisi sekarang new normal ini sangat related dengan kondisi bangsa Israel zaman itu. Oke. Zaman ketika mereka keluar dari Mesir. Iya. Iya, Kenapa? iya, Karena Tuhan itu mau mengajar kita. iya, 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 iya. Tuhan itu mau mendidik kita. Karena seringkali kita punya asumsi, seringkali kita punya ekspektasi tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari, kita tuh selalu berekspektasi. Tuhan itu nanti akan memelihara, Tuhan akan membuat segalanya lancar. Betul? Iya, betul. Tapi ternyata kita masuk COVID, bisnis semua berhenti, Iya, semua semua. orang susah gitu kan, banyak yang sakit. Tuhan Iya. bukannya Tuhan nggak sayang kita, bukannya Iya. Tuhan nggak mencintai kita, bukannya Tuhan tidak mau tidak mau menemani kita, tapi Tuhan justru karena begitu sayangnya Dia mau mendidik kita supaya kita jangan berekspektasi, tapi Tuhan mau kita itu mengalami Tuhan. Iya. Iya. Dan Iya, iya, contohnya adalah dari bangsa Israel itu sendiri. Mau nggak Iya, iya. kita mengalami Tuhan Iya. di dalam momen-momen seperti ini? Justru di dalam momen kesusahan seperti ini adalah momen yang sangat indah. Kita boleh mengalami kehadiran Tuhan. Amin, puji Tuhan. Amin ya. Nah, Wow, jangan luar biasa. berekspektasi lah. Gitu ya. Ya, Oke, sahabat-sahabat terkasih, kayaknya sebenarnya rasanya kita kayak perlu ya nih episode kedua ya dengan Tony Chen ya. Kita ya, ya. cari Kalau ada episode kedua, Anda puas, saya lemas, Bel. nih ya, saya ada satu quote Tony juga, tapi bukan Tony Chen, namanya Tony Masinho. Beliau mengatakan begini, terlalu sering kita mencoba memakai Tuhan untuk mengubah keadaan kita, ketika Tuhan mencoba memakai keadaan kita untuk mengubah diri kita.
gitu ya. Ya, Jadi rasanya di masa COVID ini, kalau biasanya di masa normal kita selalu punya orientasi Tuhan mengubah keadaan, tapi kali ini Tuhan sepertinya memang mendorong kita dengan betul-betul mendorong kita supaya supaya kita selamat sebenarnya, dalam tanda petik gitu ya. betul, Selamat dalam dalam tanda petik ya. Kita kan orang-orang yang diselamatkan ya Bertoni ya. Kita betul, orang-orang yang dipersiapkan untuk sebuah tempat yang lebih baik gitu ya, dunia betul. yang baru. Sebenarnya esensinya ke sana sebenarnya, supaya Ya, kita tidak termakan oleh segala macam semua yang ditawarkan gitu ya oleh betul. dunia ini dan segala keinginannya gitu ya. Itu Ya. ada di mana ya? Ada di Rasul Paulus kalau nggak salah. Enggak, mungkin saya mau itu related sebenarnya ayatnya ada yang saya mau menjadi ayat penutup buat kita semua malam hari ini Iya, juga. iya. Adalah ada di Roma bab 12 ayat 2. Oke. Roma bab 12 ayat 2. Ya, kalau ada yang punya kitab suci atau handphone sucinya boleh dibuka. Bunyinya seperti ini. Roma 12 ayat 2 itu bunyinya gini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, Iya, betul. sehingga kamu dapat membedakan manakah Ya. kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Iya, iya, Ini menjadi suatu ayat yang kalau menurut saya ini menjadi satu kesimpulan dari acara kita malam hari ini. iya. Tuhan mau kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Tetapi Tuhan mau kita berubah oleh pembaharuan budimu. Artinya apa? Kita harus selalu meminta kepada Tuhan hikmatnya. Iya. Sehingga di dalam kita mengalami satu kondisi yang sulit seperti ini, kita dapat membedakan manakah kehendak Allah. Kehendak Allah itu ternyata di ayat Roma 12 ayat 2 itu ada 3. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang Dan yang sempurna. sempurna. Dan ini menjadi 3 indikator. Tuhan selalu menyediakan kepada kita apa yang baik. Jadi artinya apa? Kalau bisnis lagi susah, sekarang bisnis kita susah, itu baik dari Allah, amin. Yang berkenan kepada Allah, selama hati kita tetap memuji dan menyembah Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Iya. Ini nomor 2 Amin. bicara tentang hati yang menyembah, yang berkenan kepada Allah. Dan yang ketiga, sempurna. Apa itu artinya sempurna? Artinya tidak ada cacat celah. Artinya di dalam hidup kita tidak ada lagi seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut, tetapi mulut kita penuh dengan pujian dan penyembahan. Iya. Di dalam hati kita tidak tawar hati, tidak menjadi yang kecut atau menjadi tawar hati, tetapi hati kita terus limpah dengan syukur. Dan supaya kita mampu menyadari itu semua, dan supaya kita mampu mendapatkan hikmat dari Tuhan, satu-satunya dari pengalaman saya, hanya kita dapatkan ketika kita punya waktu dan momen yang khusus antara kita dengan Tuhan di dalam pujian dan penyembahan pribadi. Amin. Amin, puji Tuhan. Beri tepuk tangan Berikan tepuk tangan. teman-temanku semua, sahabat-sahabat Kristus. Bro Tony, aduh terima kasih banyak nih ya. Waktunya kita kayak rasanya nggak cukup, kayaknya kita masih pengen terus nih kayak pujian penyembahan gitu, nggak pengen berhenti ya. Karena merasakan hadirat Tuhan di sini sungguh-sungguh berbicara buat kita semua. Pegang Roma 12 ayat 2 tadi dalam hidup untuk melangkah keluar dari Zoom ini. And don't forget to love, to learn, and serve God more ya. Jangan jadi ritual saja, tetapi relasi kita bangun, punya keintiman sama Tuhan, bawa hadirat Tuhan setiap hari. Amin. Kita semua ingin Bro Tony untuk tutup dengan doa buat semua partisipan di sini, sahabat-sahabat Kristus yang ada di sini. Ada teman-teman dari Bandung, ada yang dari Jerman, ada yang dari luar kota, mana saya nggak bisa lihat semua, tapi saya tahu ada beberapa yang dari luar kota. Silakan Bro Tony. Oke, baik. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu karena malam hari ini Engkau sungguh hadir lewat setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Kami sungguh bersyukur karena kami boleh menikmati dan mengalami hadirat-Mu di dalam rumah kami masing-masing. Melalui media online. Kami tahu Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Telinga-Mu tidak kurang tajam untuk dapat mendengar setiap pujian penyembahan kami. Dan tangan-Mu tidak kurang panjang untuk dapat menjamah kami, untuk mengangkat kami dari kesusahan yang sedang kami alami. Tetapi kami hari ini belajar satu hal daripada-Mu.
Sama seperti yang kau ajarkan kepada bangsa Israel, bahwa engkau rindu kami semua mengalami engkau. Bahwa engkau rindu kami semua berubah lewat keadaan ini. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh bawa pengalaman dan setiap firman yang kami terima, peneguhan, motivasi, inspirasi yang kami terima lewat acara ini. Agar kami dapat bawa di dalam setiap langkah kehidupan kami. Agar Engkau menjadikan kami menjadi pemuji-pemuji dan penyembah-penyembah-Mu yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Amin. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Tuhan, kami rindu bahwa kuasa pujian dan penyembahan bukan hanya saja hadir ketika kami offline, tetapi setiap kami hadir sebagai umat, setiap kami hadir sebagai tim pemuji, di dalam persekutuan doa kami, dimanapun kami mengikutinya. Kami rindu, kami mengalami kasih-Mu. Dan ingatkan kami Tuhan, agar kami memiliki satu kerinduan untuk membangun mezbah pribadi, untuk kami memiliki suatu kerinduan untuk memiliki suatu relasi, melebihi ritual-ritual yang selama ini kami hanya fokuskan. Dan kami juga rindu Tuhan, kami juga mengalami suatu pertobatan di dalam hal pastoral. Kami tidak hanya menginginkan kuasa-Mu saja, kami tidak hanya merindukan mujizat-Mu saja, tapi hadir-Mu yang nyata dalam setiap kehidupan kami, baik suka maupun duka. Tuhan, ini doa kami. Kami berdoa buat seluruh tim persekutuan doa, khususnya di Dekanat Selatan. Biarlah Engkau boleh berkati setiap tim dan pengurusnya, agar mereka senantiasa selalu terus memiliki semangat melayani seperti Marta dan memiliki hati Maria. Sehingga mereka tetap teguh di dalam iman mereka dan tetap mereka menjalin relasi yang intim dengan-Mu. Tuhan, acara ini sudah hampir selesai, tetapi kami percaya kuasa-Mu dan penyertaan-Mu tidak akan pernah selesai bekerja di dalam sepanjang kehidupan kami. Dan kami siap terima berkat-Mu, kekuatan daripada-Mu, dan kami mau bawa setiap sukacita yang kami terima lewat acara ini. Dan kami mau bagikan pada orang-orang dalam persekutuan doa kami, komunitas kami, dan dimanapun Engkau mengutus kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom, selamat malam, Tuhan memberkati. Terima Terima kasih.